Terima kasih Anda masih menyaksikan NTV Prime. Dialog kami lanjutkan kembali masih bersama kami di Studio NT Tower, Studio Mawar Bung Joy. Sebelum kita bicara putaran keempat, masih ada babak 3 yang belum selesai. Bulan depan ya, kira-kira awal Juni nanti kita masih akan berhadapan dengan Tiongkok dan juga pekan setelahnya itu dengan Jepang. Nah, kalau kita bicara dengan Tiongkok, ini kan ya materi pemain kita nggak kaleng-kaleng ya. Ada yang dari Oxford United lah, Swansea, Wolverhampton. Nah, kira-kira bisa unggul banyak nggak? Kalau sudah unggul banyak, tentunya ketika melawan Jepang kan ini mentalnya juga sudah terbangun. Saya rasa kalau dari sisi kualitas jelas Indonesia di atas Cina, di atas Tiongkok. Tetapi memang sangat tergantung kepada apa yang terjadi nanti di lapangan, terutama kalau atmosfernya GBK. Di GBK kalau atmosfernya sangat mendukung dan mereka nggak keder, nggak kakinya nggak gemeteran gitu, justru. Kenapa gemeteran? Kan di kandang sendiri. Kadang-kadang kan karena ekspektasinya tinggi kan, kadang-kadang takut berbuat salah, takut apa. Tapi dari pengalaman kalau GBK-nya riuh itu penampilannya selalu bagus. Bahkan kemarin Bahrain itu kan sebetulnya hampir nggak bisa main bola tuh di GBK. Karena betul-betul dalam tanda kutip diteror oleh terintimidasi ya dengan supporter timnas. Nah, Cina agak berbeda, mereka nggak pernah takut juga, gitu loh. Jadi ini yang harus diantisipasi. Mereka nggak akan kayak Bahrain, udah pasti itu. Karena mereka terbiasa dengan suasana yang tidak menyenangkan juga. Gitu. Jadi mereka akan fight. Sedesperate apa China? Kenapa? Sedesperate apa China untuk memenangkan pertandingan melawan? Mereka masih punya peluang kalau menang lawan Indonesia. Jadi artinya mereka juga akan all out. Ya? Mereka juga akan all out. Pasti, udah pasti, dan kepercayaan diri mereka juga tinggi karena mereka menang lawan Indonesia di pertandingan pertama. Jadi memang harus hati-hati. Tapi overall sih saya lihat Indonesia nggak ada satupun alasan untuk kalah. Tidak ada, bahkan untuk draw pun tidak ada. Ya, jadi setelah menang lawan Arab Saudi, menang lawan Bahrain, kalahlah lawan Australia, tapi grafiknya tuh naik terus. Jadi apalagi kalau nanti mereka berkumpul lebih lama, katakanlah bisa 2 minggu full mereka berkumpul, bisa latih tanding melawan tim yang setara atau lebih tinggi, saya yakin Indonesia 3 gol aja bisa. Artinya unggul margin 3 gol nih. 3 gol lawan Cina bisa, gitu loh. Kalau semua syaratnya dipenuhi ya, mereka berkumpul lebih lama, bangun chemistry-nya udah lebih lancar, dan punya kesempatan untuk latih tanding. Itu yang menurut saya penting juga, karena Kluivert hanya bisa tahu apa yang dia rencanakan ketika pertandingannya kompetitif. Kalau tidak kompetitif tidak terlalu kelihatan. Nah, ini yang menurut saya harus direncanakan, dan saya tahulah orang-orang PSSI sudah merencanakan banyak hal untuk persiapan ini, karena lawan Cina harus menang, kalau enggak gugur Indonesia. Baik, gitu. Itu syaratnya ya, semuanya harus dipenuhi ya, hal-hal kecil juga harus dicermati. Kita balik lagi, nasib Garuda di skema baru Piala Dunia. Jadi pada kesimpulannya artinya venue netral, venue di Jazirah Arab, Timur Tengah itu tidak akan berdampak pada performance timnas Garuda ya? Saya yakin dengan materi pemain yang sekarang ada, mereka sangat-sangat profesional. Bahkan pemain yang di breeding di Indonesia pun seperti Marcelino Ferdinand lah, Rizky Ridho. Menurut saya mentalitasnya udah mentalitas elit Asia, mentalitasnya ya, kita harus buktikan di lapangan. Tapi tidak ada kata takut untuk bertanding dimanapun. Kalau di Jazirah Arab menurut saya bagi pemain-pemain yang tampil di Eropa akan lebih menyenangkan karena mereka terbangnya nggak terlalu lama. Gitu. Itu aja sebetulnya. Jadi lebih banyak untungnya daripada ruginya, mau dimain dimanapun. Baik, dan saya baca juga PSSI nanti ketika periode Juli-September ketika kosong mereka akan cari lawan tanding ya. Mereka sedang mengundang Lebanon dan juga Malaysia pada saat FIFA Matchday. Siapa tahu itu bisa dimaksimalkan ya, supaya potensinya nanti ketika di putaran keempat bisa keluar. Terima kasih Bung Joy untuk analisanya, obrolannya. Terima kasih. Baiklah pemirsa, Buletin NTV Prime akan kembali kami lanjutkan, tetaplah di tempat Anda.